Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku Safita Ningrum dari Universitas Widyagama Malang. Kali ini akan menjelaskan tentang Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertiannya. Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Yang artinya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi saat ini tanpa merugikan generasi yang akan datang. Kemudian konsep awalnya yaitu konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup. Di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin. Kemudian gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian, apa sih tujuannya? Tujuan pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mengelola sumber daya alam sebijaksana mungkin. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul manakala terjadi kegagalan dalam pembangunan. Proses yang bersifat monoton dalam pelaksanaannya diperkuat lagi oleh para pemimpin bangsa melalui berbagai kesepakatan, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi 1992, Deklarasi Milenium PBB pada tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT BUM tahun 2002. PBB telah merencanakan tujuan pembangunan abad milenium atau Millennium Goals yang harus dicapai oleh 191 negara anggotanya pada 2015 silam melalui berbagai target yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut. Mencapai pendidikan dasar secara universal, meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, memperbaiki kesehatan ibu, mengurangi angka kematian bayi, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Yang kemudian, karakteristiknya, yang pertama yaitu menjamin pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan yang berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan. Kemudian menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa SDA selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian, menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan. Yang terakhir, menggunakan pendekatan integratif. Dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dari karakteristik gambaran di atas dapat kita kemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha menyatukan 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup atau ekologi menjadi satu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi. Dalam pembangunan berkelanjutan tetap memfokuskan kepada pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas serta menyertakan ekoefisiensi di dalamnya. Yang kedua, dimensi sosial, yaitu mencakup pemberdayaan, peran serta, kebersamaan, mobilitas, identitas kebudayaan, pembinaan, kelembagaan, dan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga yaitu dimensi ekologi, bertujuan untuk integritas ekosistem, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tanggapan isu global. Apa sih prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Research Triangle Institute 1996 dalam Budi Harjo tahun 2009? Yang pertama yaitu equity atau pemerataan. Pemerataan adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pada hal ini dianggap bisa meminimalisir disparitas ekonomi
dan sosial, dan juga kesempatan yang sama untuk masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi. Menitik beratkan pada peningkatnya keahlian pekerja supaya bisa meningkatkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan, dan lain sebagainya, hingga infrastruktur informasi. Kemudian yang ketiga yaitu energi. Menerapkan penghematan energi adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah melakukan optimasi bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ekologi. Dapat dilakukan penerapan melalui pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terintegrasi, dan membatasi pemekaran kota yang berlebihan. Yang terakhir yaitu engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan dengan cara peningkatan dan pengoptimalan peran serta masyarakat di dalamnya. Ada 5 komponen pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu lingkungan atau ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, keempat politik, dan yang terakhir adalah budaya. Paradigma keberlanjutan. Yang pertama yaitu tanpa adanya sistem alam atau lingkungan yang berfungsi dengan baik, maka semuanya akan kolaps. Yang kedua, tanpa adanya sistem ekonomi yang berfungsi dengan baik, maka masyarakat sulit mencapai kesejahteraan. Yang terakhir, tanpa adanya sistem sosial yang berfungsi dengan baik, maka manusia tidak akan berkembang. Dan kunci dari masa depan yang berkelanjutan adalah manusia yang berkelanjutan, yaitu individu yang memiliki etika, keahlian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Komponen yang pertama yaitu lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara, dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Yang kedua yaitu memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Yang ketiga yaitu melakukan reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau daur ulang. Ini adalah contoh dari 3R. Contohnya yaitu penggunaan kembali botol bekas sebagai hiasan yang menarik. Dampaknya, berkurangnya limbah botol habis pakai. Komponen kedua yaitu ekonomi. Ukuran keberlanjutan ekonomi disajikan dalam istilah moneter. Nilai aset dan sumber daya dalam angka dolar adalah umum, seperti hanya mengidentifikasi jumlah pengembalian yang dihasilkan oleh penggunaan sumber daya tersebut secara efisien. Tujuannya yaitu mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan mengatasi setiap kesulitan potensial di kemudian hari. Siapakah dalam hal ini yang membayar produk? Yang pertama yaitu pengguna, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah NGO atau LSM yang diartikan lembaga swadaya masyarakat. Komponen berikutnya adalah komponen sosial. Sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Contohnya seperti pada gambar, yaitu renovasi akses jalan di pedesaan. Apa dampaknya? Yaitu mempermudah kegiatan masyarakat pedesaan. Komponen berikutnya yaitu komponen politik. Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman. Contohnya,
yaitu kebijakan pemerintah terhadap anti KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komponen berikutnya yaitu komponen budaya. Mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Contoh yang dapat diterapkan yaitu melestarikan seni tari dengan belajar menari. Apakah dampaknya? Yaitu anak muda lain mengenal budaya asli Indonesia. Dalam hal ini kita harus mengetahui hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas manusia yang dilakukan pada masa ini harus mempertimbangkan juga kualitas manusia pada masa yang akan datang. Dalam memanfaatkan lingkungan sebagai penopang pembangunan, harus pula memperhitungkan keterbatasannya, sehingga tidak boleh serakah agar tidak habis pada saat ini. Hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama yaitu proses pembangunan hendaknya berlangsung terus-menerus dengan ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan. Kemudian lingkungan hidup memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penciutan. Kemudian, semakin baik kualitas lingkungan, maka akan semakin baik pula pengaruhnya terhadap kualitas hidup yang tercermin, antara lain pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian. Kemudian yaitu penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya, sehingga dapat digunakan selama mungkin. Yang terakhir yaitu pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang. Gimana sih konsep perwujudan pembangunan berkelanjutan? Yang pertama yaitu intergeneration equity, yang berarti pemanfaatan SDA perlu memperhatikan batas wajar dalam lingkungan. Yang kedua yaitu pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin kualitas kehidupan. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun di masa depan. Berikutnya, mempertahankan manfaat pengelolaan SDA yang mempunyai manfaat jangka panjang. Dan yang terakhir adalah menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Setelah kita membahas tentang pembangunan berkelanjutan, kita harus pula mengetahui dampak pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dalam hal ini, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama yaitu penduduk akan memiliki penghasilan tetap sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan aneka barang di masyarakat karena perindustrian terus memproduksinya. Yang ketiga yaitu ketersediaan bahan baku atau bahan mentah yang melimpah di perindustrian. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja bagi penduduk karena proses produksi yang terus-menerus. Yang kelima, pengetahuan masyarakat tentang teknologi kerja meningkat. Yang terakhir yaitu memperkecil ketergantungan negara pada luar negeri karena menurunnya angka impor barang dan jasa. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu terjadi polusi udara, disebabkan oleh asap-asap dan pabrik akibat dari produksi yang terus-menerus. Berikutnya, apabila tidak ditangani dengan baik, maka limbah industri dari pabrik dan industri akan menyebabkan pencemaran tanah, air maupun udara. Yang ketiga yaitu akibat pencemaran akan menyebabkan kerusakan lingkungan, wabah penyakit, dan menghilangkan keindahan alam. Sekian penjelasan dari saya tentang pembangunan berkelanjutan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.